Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor 1, yaitu Nyonya A berusia 29 tahun dengan kondisi usia kehamilan 28 minggu datang ke Poligizi dengan keluhan susah buang air besar sejak 1 minggu terakhir. Pasien menjadi takut makan karena merasa sakit setiap BAB. Pasien konsultasi menanyakan makanan apa saja yang harus dimakan agar mengurangi konstipasinya. Apakah asupan yang menjadi prioritas untuk Nyonya A? Nah, sebagaimana kita tahu teman-teman, bahwa di sini kasusnya adalah konstipasi atau susah BAB. Nah, kalau susah BAB itu apa yang perlu kita tambah? Apa yang perlu kita tingkatkan? Yang pertama, yang A itu ada asupan serat dan cairan, kemudian B asupan serat dan kalsium, ada C asupan cairan dan gula, atau D asupan cairan dan kalsium. Ini mudah ya. Jawabannya adalah apa? Ya betul, jawabannya adalah A, asupan serat dan cairan. Ke nomor 3, Tuan M berusia 37 tahun. 37 tahun, merupakan pasien rawat jalan puskesmas. Pasien datang ke Poligizi dengan keluhan nyeri, panas, bengkak, dan linu pada persendian tangan dan kaki. Pasien membawa hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan bahwa, nah ini garis bawahi, asam urat pasien adalah 12 mg per dl. Nah, berapa normal dari asam urat itu? Apakah prinsip diet yang sesuai untuk pasien ini? Rendah purin, B rendah sisa, C rendah energi, dan D rendah garam. Yang perlu kita garis bawahi tadi adalah hasil labornya ya, bahwa asam uratnya ini tinggi, sehingga diet yang cocok untuk pasien ini adalah diet rendah, ya betul, diet rendah purin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nyonya F berusia 28 tahun dengan berat badan 45 km. Maksudnya kilogram. Badan 162 cm. Didiagnosis mengalami infeksi saluran kemih dan sindrom dispepsia. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, ini 22 kali per menit, nadinya 66 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Aman ya. Kemudian pemeriksaan labor menunjukkan nilai WBC-nya itu 14.600/103 per mililiter dan hemoglobinnya 12,5 mg per dl. Pola makan pasien 2 kali sehari dan cemilan 1 kali sehari. Sekarang Nyonya F sedang menyusui. Harus digarisbawahi, anaknya berusia 1 tahun. Ahli gizi menghitung kebutuhan gizi pasien tersebut. Berapakah besar penambahan energi dan protein yang diperlukan? Oke, jadi abaikan semua yang ini karena pertanyaannya adalah berapakah besar penambahan energi. Kapan penambahan energi ini diperlukan? Ya, salah satunya di saat ibu menyusui. Ibu hamil juga ada penambahan kalori untuk kebutuhan hariannya. Nah, untuk menyusui, ibu menyusui dan anaknya berusia 1 tahun, penambahannya adalah sebesar apakah A 330 kilokalori dan proteinnya 20 gram, atau B energi 300, protein 10 gram, atau C 400 kilokalori dan protein 15 gram, atau D 300 kilokalori dan protein 30 gram. Jawaban yang tepat adalah, ya betul, jawabannya adalah C, penambahan 400 kilokalori dan protein 15 gram. Nah, hal ini bisa teman-teman lihat di AKG atau angka kecukupan gizi. Kita bahas soal nomor 5, yaitu tentang membuat diagnosis gizi. Kita baca dulu soalnya sama-sama. Pasien perempuan berusia 52 tahun menderita diabetes mellitus dan hiperlipidemia kurang lebih 10 tahun dengan keluhan lemas dan mual. Berdasarkan hasil pengukuran antropometri, nah berat badannya 48, tinggi badannya 155. Hasil labor yang mendukung yaitu gula darah puasa 250 mg per dl, kolesterolnya 235 mg per dl. Dan ini adalah hasil pemeriksaan klinisnya, tekanan darah 180, nadi, suhu,
dan pola makan tidak teratur, suka minum manis dan makan gorengan setiap hari. Jadi dalam pembuatan diagnosis ada 3 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu teman-teman udah tahu lah ya. Apa aja sih poin-poin yang perlu kita perhatikan untuk membuat diagnosis gizi? Yang pertama itu ada problem. Ada PES. PES. P itu apa? P itu problem atau masalah, biasanya disebut dengan masalah. Apa sih masalahnya? Kemudian ada E, etiologi atau yang menyebabkan masalah ini terjadi. Ini bisa kita sebut penyebab. Dan ada S, yaitu gejala atau ciri-cirinya. Sign itu kan sign symptom ya, apa yang membuktikan bahwa problem ini ada. Dari kasus yang kita lihat ini, masalahnya kita sudah tahu nih, yaitu diabetes mellitus dan hiperlipidemia. Kemudian penyebabnya apa sih? Apa yang menyebabkan masalah ini terjadi? Nah, dalam menentukan diagnosis itu ada 3 domain lagi, 3 domain. Ada domain intake atau NI, ada domain klinis atau NC, dan ada domain behavior atau kebiasaan. Nah, 3 domain ini juga perlu diperhatikan dalam membuat diagnosis gizi. Untuk NI itu sendiri, domain intake ini ada lagi nih beberapa poin yang sering digunakan, entah itu asupan kurang, asupan berlebih, dan lain sebagainya. Dan untuk domain klinik ini atau NC ini biasanya yang berhubungan dengan laboratorium, hasil laboratorium atau biokimia, dan juga ada dari klinisnya seperti tekanan darah, suhu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk domain behavior ini, behavior itu lebih ke kebiasaan pasiennya, entah itu dari kebiasaan makannya atau pengetahuannya dan lain sebagainya. Nah, di sini memang tidak ada disebutkan NI atau NC atau NG-nya teman-teman, tapi kita diberikan pilihan berupa kata-kata, dan ini kata-katanya itu sudah sesuai dengan PES tadi atau problem, etiologi, sign, symptom. Berarti perubahan nilai laboratorium ini adalah masalahnya. Setuju nggak? Setuju teman-teman. Kenapa setuju? Karena dari hasil biokimianya tadi sudah ada nih perubahan laboratorium, yaitu 250 mg per dl. Ini harusnya normalnya berapa? Coba teman-teman jawab. Ini adalah masuk ke kategori tinggi. Jadi ini adalah terjadinya perubahan nilai laboratorium yang ini. Jadi ini P-nya betul. Ini P sudah betul ya. Kemudian kita lanjut dengan kata penghubungnya. Yang menghubungkan antara P dan E adalah berkaitan dengan. Nah, berkaitan dengan apa nih perubahan nilai laboratorium ini? Jawabannya adalah berkaitan dengan gangguan metabolisme karbohidrat. Kenapa dengan gangguan metabolisme karbohidrat? Karena pasiennya tadi menderita apa? Ya, diabetes mellitus, dan yang menyebabkan diabetes mellitus ini adalah gangguan pada metabolisme karbohidratnya. Nah, itu adalah etiologi atau penyebabnya. Di kalimat sign symptomnya itu adalah ditandai oleh. Nah, ini adalah kata penghubung dari etiologi ke sign symptomnya. Apa sih ciri-cirinya, apa buktinya bahwa benar ada masalah ini nih? Nah, buktinya apa? Buktinya adalah dari hasil laboratorium yang mengatakan bahwa gula darah puasanya 250 mg per dl dan kolesterolnya adalah 235 mg per dl. Nah, itu adalah sign symptomnya teman-teman. Kalau kita lihat dari bahasanya, yang A ini termasuk ke apa? Domain apa? Ya betul, domain klinis. Berarti kalau B ini problemnya apa dibuatnya? Problemnya adalah di sini peningkatan kebutuhan natrium. Dari sini saja kita sudah bisa tahu bahwa B ini tidak benar. Pola makan berkaitan dengan, berarti ini ya problemnya dia buat, berkaitan dengan pengetahuan yang kurang. Etiologinya ditandai oleh pemeriksaan GDP. Nah, ini nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung?
karena di sini adalah kekeliruan pola makan. Bisa jadi ini N masuk kemana, N apa ini? Berkaitan dengan pengetahuan, berarti ini ke NB ya, NB atau behavior. Dari pengetahuan ini saja, pengetahuan kurang ini saja, kita tidak tahu bahwa apa benar pengetahuannya kurang atau enggak, karena di soal itu enggak ada yang menggambarkan tentang pengetahuan pasien, seperti apakah pasien ada konsultasi gizi, apakah pasien riwayat pendidikan pasien apa, jadi itu enggak tergambar. Ditambah lagi dengan sign symptomnya itu enggak nyambung, udahlah dari awalnya behavior, kemudian pengetahuan. Harusnya di sini itu bukan hasil labornya. Sampai sini paham kan teman-teman? Ditandai oleh itu bukan hasil labor, karena pengetahuan itu tolak ukurnya adalah bukannya hasil labor yang seperti ini. Jadi ini salah. Kemudian yang D, ketidakpatuhan pasien terhadap diet berkaitan dengan lingkungan yang tidak mendukung ditandai oleh ketidakpatuhan pasien terhadap diet. Itu problem yang dibikin di sini. Sementara di soal itu tidak ada menjelaskan bahwa pasien ini sudah pernah mendapatkan diet atau sudah pernah diberikan diet, jadi kurang tepat ya. Dari keempat diagnosis ini yang paling mendekati betul, tapi kembali lagi yang pertama kita merujuk kepada diagnosis medisnya, yaitu diabetes mellitus dan hiperlipidemia. Jadi kita pilih jawaban yang paling benar adalah jawabannya A. Nah, jadi begitulah kira-kira teman-teman kalau ingin membuat atau menentukan diagnosis gizinya. Teman-teman ingat aja poin penting dari diagnosis gizi adalah PES, problem, etiologi, dan sign symptom. Kemudian teman-teman juga harus tahu pembagian atau pengelompokan dari 3 domain dalam menentukan diagnosis gizi. Oke teman-teman, sepertinya video kita kali ini sampai di sini dulu. Kita akan bahas lagi soal-soal yang lebih rumit lagi di lain kesempatan. Thank you for watching. Semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk UKAM bisa lebih siap lagi dan lulus UKAM-nya hanya dengan sekali tes. Semangat!